Apakah ponselmu bisa memata-mataimu? Pertanyaan ini bikin merinding ya. Kita pakai ponsel untuk semuanya. Belanja, cari jodoh, bahkan nyimpan informasi pribadi yang penting. Tapi gimana kalau kamera dan mikrofon kecil di ponsel kita dipakai untuk memata-matai kita? Sebenarnya, hal itu mungkin terjadi. Ponsel punya kamera dan mikrofon canggih yang bisa diakses oleh aplikasi, baik yang resmi maupun yang berbahaya. Meskipun kebanyakan aplikasi minta izin dulu untuk akses kamera, ini bukan jaminan keamanan. Aplikasi jahat bisa ngelewatin sistem keamanan, dan bahkan aplikasi resmi pun bisa disusupi. Artinya, secara teori, seseorang bisa melihat atau mendengarkan kamu lewat ponselmu tanpa kamu sadari. Meskipun kedengarannya seperti di film mata-mata, risikonya nyata loh. Bayangkan kamu lagi ngobrol santai atau diskusi rahasia, dan ada yang mendengarkan. Atau kamu lagi selfie, dan ada yang melihat. Serem kan? Teknologi yang kita andalkan setiap hari bisa jadi alat mata-mata. Bahkan, ada kasus nyata di mana hacker berhasil mengakses kamera dan mikrofon ponsel tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi penting banget buat kita lebih waspada dan hati-hati dalam memberikan izin akses aplikasi. Jangan asal klik izinkan tanpa berpikir panjang. Selalu periksa izin aplikasi dan pastikan hanya aplikasi yang benar-benar kamu percaya yang punya akses ke kamera dan mikrofonmu. Dengan begitu, kita bisa mengurangi risiko ponsel kita dipakai untuk memata-matai kita. Tetap waspada dan jaga privasimu. Ingat, meskipun kedengarannya seperti di film mata-mata, risikonya nyata loh. Jadi selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi. Biar paham gimana kamera bisa dipakai buat mata-mata, kita perlu tahu dulu gimana aplikasi mengakses kamera. Ini penting banget karena banyak dari kita yang nggak sadar seberapa sering aplikasi minta akses ke kamera kita. Waktu kita unduh aplikasi, biasanya aplikasi itu minta izin untuk akses berbagai fitur di ponsel, termasuk kamera dan mikrofon. Ini biasanya muncul dalam bentuk pop-up yang meminta kita untuk mengizinkan atau menolak akses tersebut. Aplikasi resmi, kayak media sosial atau aplikasi panggilan video, butuh akses ini biar bisa berfungsi dengan baik. Tanpa akses ini, fitur-fitur utama dari aplikasi tersebut nggak akan bisa digunakan. Misalnya, aplikasi panggilan video butuh akses ke kamera dan mikrofonmu untuk mengirim suara dan video. Tanpa akses ini, kamu nggak akan bisa melakukan panggilan video sama sekali. Begitu juga, aplikasi media sosial butuh akses kamera kalau kamu mau foto dan langsung bagikan lewat aplikasi itu. Ini memudahkan kita untuk berbagi momen-momen penting dengan teman dan keluarga. Setelah kamu kasih izin, aplikasi itu bisa akses kameramu kapanpun dipakai di dalam aplikasi. Tapi penting untuk diingat bahwa izin ini hanya berlaku saat aplikasi tersebut aktif dan digunakan. Tapi akses ini seharusnya cuma terbatas pada fungsi aplikasi itu aja. Jadi, kamu bisa cek pengaturan privasi di ponselmu dan cabut izin akses kamera dari aplikasi yang bukan itu. Sayangnya, ada kasus nyata aplikasi yang menyalahgunakan akses kamera untuk memata-matai pengguna. Salah satu contohnya, aplikasi Center yang diam-diam mengambil foto dan video, meskipun aplikasinya kayaknya udah ditutup. Aplikasi itu lalu unggah data ini ke server jauh tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Di kasus lain, peneliti nemuin celah keamanan di aplikasi panggilan video populer yang memungkinkan penyerang mengaktifkan kamera dan mikrofon perangkat pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Celah ini ada meskipun pengguna belum kasih izin akses kamera ke aplikasi. Kasus-kasus ini nunjukin ancaman nyata dari kamera yang dipakai untuk memata-matai dan pentingnya kita hati-hati soal izin aplikasi. Meskipun semua aplikasi punya potensi risiko, aplikasi pihak ketiga yang diunduh dari toko aplikasi nggak resmi biasanya lebih berisiko. Aplikasi ini belum melewati pemeriksaan keamanan seketat aplikasi dari toko resmi seperti Apple App Store atau Google Play Store. Artinya, aplikasi ini lebih mungkin berisi malware atau punya celah keamanan yang bisa dimanfaatin peretas. Penting untuk hati-hati sama aplikasi yang kamu unduh dan cuma unduh aplikasi dari sumber terpercaya. Meskipun begitu, tetap penting untuk periksa izin yang diminta aplikasi dan waspada sama aplikasi yang minta akses ke fitur yang kayaknya nggak perlu buat fungsinya. Kalau aplikasi Center minta akses ke kontak atau lokasi kamu, itu tanda bahaya.
melindungi privasi, langkah praktis. Jadi, gimana caranya melindungi diri dari kamera yang dipakai untuk memata-matai? Kabar baiknya ada langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mengurangi risiko. Pertama, perhatikan izin yang kamu kasih ke aplikasi. Kalau aplikasi minta akses kamera dan kamu nggak ngerti kenapa, jangan kasih izin. Kamu juga bisa periksa izin aplikasi yang udah kamu pasang dan cabut akses ke kamera kalau kamu udah nggak pakai aplikasi itu, atau kalau kamu khawatir soal aksesnya. Kedua, pastikan sistem operasi dan aplikasi di phone-mu selalu diperbarui. Pembaruan perangkat lunak seringkali berisi perbaikan keamanan yang mengatasi celah keamanan yang diketahui. Peraturan dan kesadaran pengguna. Ini adalah topik yang sangat penting di era digital saat ini. Masalah kamera untuk memata-matai juga udah menarik perhatian pembuat undang-undang dan regulator. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa privasi pengguna tetap terlindungi. Di beberapa wilayah ada undang-undang yang mengatur gimana aplikasi bisa akses dan pakai data kamera dan mikrofonmu. Ini termasuk aturan ketat tentang bagaimana data tersebut dapat digunakan dan disimpan. Misalnya, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau GDPR punya ketentuan tentang pemrosesan data pribadi, termasuk data yang dikumpulkan lewat kamera dan mikrofon. GDPR memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi data pribadi pengguna. Namun, undang-undang aja nggak cukup. Meskipun peraturan ini penting, mereka hanya bisa efektif jika pengguna juga sadar dan waspada. Kesadaran pengguna sangat penting dalam melawan kamera untuk memata-matai. Pengguna harus tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari potensi ancaman. Dengan sadar akan risiko dan mengambil langkah untuk melindungi diri mereka sendiri, pengguna bisa mengurangi kemungkinan jadi korban secara signifikan. Ini termasuk mekanisme izin aplikasi bagaimana data mereka digunakan. Ini tidak aplikasi mereka untuk periksa aplikasi dari membuat rute berkarir. Dengan Lexway, pengguna bisa menjaga privasi mereka dan tetap aman dari digital. Mengimbangi kemudahan dan privasi. Di era digital sekarang, kita terus-menerus diminta tukar kemudahan dengan privasi. Kita mau kemudahan pakai aplikasi untuk mempermudah hidup kita, tapi aplikasi ini seringkali harus dibayar dengan berbagi data pribadi kita. Akses kamera cuma salah satu contohnya. Meskipun penting untuk sadar akan risiko kamera untuk memata-matai, penting juga untuk ingat kalau nggak semua aplikasi mau jahatin kamu. Ada banyak aplikasi resmi yang butuh akses kamera biar bisa berfungsi dan pakai akses ini secara bertanggung jawab. Kuncinya adalah menyeimbangkan kemudahan dan privasi. Kesimpulan, menyeimbangkan keamanan dan kegunaan. Kemungkinan ponsel kita memata-matai kita itu memang menakutkan. Meskipun teknologi yang bikin hidup kita lebih mudah bisa dipakai untuk melawan kita nggak perlu hidup dalam ketakutan. Dengan memahami risikonya, waspada terhadap izin aplikasi dan memperbarui perangkat kita bisa mengurangi risiko jadi korban kamera untuk memata-matai secara signifikan. Intinya, harus nuang diseimbang cederaan tools fatfunggan dan sukrimage. Type sa nikgunting with technology membuat berisi berita. Abasya.